Membasmi gulma berdaun lebar 1 hektar hanya membutuhkan modal sebesar 50.000. Nah, untuk jenis herbisidanya apa saja yang akan saya gunakan dalam pembasmian gulma di petakan sawah? Bisa sahabat tani lihat, untuk gulmanya sudah pada mati. Ini selang 2 hari setelah penyemprotan. Makanya simak terus video ini sampai lengkap agar tidak gagal paham ya sahabat tani. Nah, bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa dibantu subscribe dan like-nya, karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak berarti. Nah, lanjut saja kita untuk ke pembahasannya. Banyak sekali jenis herbisida yang kita jumpai di pasaran. Namun, untuk sasaran dan harganya beda-beda ya sahabat tani, tergantung kebutuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyikapi agar lebih hemat dalam pengaplikasian herbisida tersebut? Yang pertama, kita harus perhatikan jenis-jenis gulma yang ada di petakan sawah kita. Apakah gulmanya itu berdaun lebar ataupun berdaun sempit. Jika hanya gulmanya berdaun lebar, kita cukup menggunakan merek dagang herbisida yang murah saja. Nanti untuk merek dagangnya akan saya sebutkan di video ini mengenai dosis serta cara pemakaiannya. Namun jika di petakan sahabat tani itu gulmanya berdaun sempit, saya sarankan untuk menggunakan herbisida yang khusus menangani gulma berdaun sempit. Ataupun jika gulmanya berdaun lebar dan berdaun sempit, bisa sahabat tani gunakan untuk jenis herbisidanya yang memiliki bahan aktif khusus untuk menangani gulma berdaun sempit dan berdaun lebar, agar nantinya pas aplikasinya bisa maksimal. Nah, sekarang untuk herbisida yang saya gunakan untuk menangani gulma berdaun lebar di petakan sawah sekitar 1 hektar, saya hanya menggunakan herbisida Indamin. Nah, untuk lahan 1 hektar, saya hanya menghabiskan 1 botol yang harganya kisaran 50 ribuan ya sahabat tani. Herbisida Indamin ini memiliki bahan aktif yaitu 2,4-D atau 2,4 dimetilamina ya sahabat. Nah, untuk bahan aktifnya sendiri sahabat tani bisa gunakan merek dagang apa saja, yang penting bahan aktifnya itu dimetilamina. Nah, untuk dosisnya, untuk yang tertera di kemasan, untuk luasan lahan 1 hektar itu bisa menghabiskan 1 atau 2 liter untuk jenis gulma yang berdaun lebar. Namun di sini untuk saya aplikasikan, jika dosisnya melebihi batas, nanti tanaman padi kita akan mengalami stagnasi atau stres akibat penggunaan herbisida tersebut. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya stagnasi yang terlalu parah, jadi untuk dosis yang saya gunakan yaitu hanya menggunakan 3 tutup botolnya saja ya sahabat tani. Itu kecil, sekitar kurang lebih 20 milian sampai 25 mili. Nah, untuk takarannya saya biasanya menggunakan tutup botolnya saja agar simpel dalam pengaplikasiannya ya sahabat tani. Nah, untuk pengaplikasiannya diusahakan untuk lahannya itu dikeringkan. Ini hanya sebagai contoh saja, karena di petakan sawah saya yang petakan ini kebetulan gulmanya itu tidak tumbuh. Namun di petakan lain itu gulmanya tumbuh ya sahabat tani. Diusahakan untuk penyemprotan herbisida kita lakukan di pagi hari, agar untuk mengantisipasi angin yang terlalu kencang, sehingga untuk penyepraiannya itu kita bisa merata apabila anginnya itu tidak terlalu kencang.
Dan untuk pengaplikasian herbisida, kalau saya pribadi biasanya dicampur dengan menggunakan insektisida karena untuk menghemat tenaga juga, namun untuk hasilnya juga akan tetap maksimal. Nah, seperti contoh di gambar ini ataupun di video ini ya sahabat tani, ini setelah pengaplikasian herbisida. Nah, untuk langkah selanjutnya kita dapat melakukan perendaman yang bertujuan agar gulmanya itu cepat membusuk. Apabila kita rendam, untuk debit airnya itu kalau bisa semaksimal mungkin agar gulmanya itu bisa terendam. Nah, kapan untuk waktu aplikasi ataupun perendaman gulma? Kita tunggu kalau gulmanya sudah kelihatan seperti ini ya sahabat tani, sudah pada mengalami stres ataupun mati. Lanjut untuk melakukan proses pengairan. Nah, setelah pembasmian gulma atau pembasmian rumput di petakan sawah, untuk langkah selanjutnya saya melakukan pemupukan yang kedua kalinya. Karena kebetulan untuk pembasmian gulma ini saya lakukan setelah pemupukan pertama. Dan untuk pembasmian gulma ataupun rumput di petakan sawah, sebaiknya sahabat tani lakukan sebelum pemupukan pertama atau sebelum pemupukan yang kedua. Jangan sampai setelah pemupukan yang kedua kita lakukan pembasmian gulma, itu sangat tidak efektif ya sahabat tani. Karena untuk mengurangi resiko stagnasi, agar setelah penyemprotan gulma, kalau padi kita mengalami stagnasi itu setelah dilakukan pemupukan nanti cepat sembuh ya sahabat tani. Dan biasanya kalau kita lakukan penyemprotan setelah pemupukan yang kedua, itu anakan padinya akan berisiko mengalami kekurangan ya sahabat tani, atau menurun untuk jumlah anakannya. Karena nutrisi yang akan kita berikan atau yang kita berikan itu nantinya akan terbagi diserap oleh gulma ya sahabat tani. Makanya kalau padi yang ditumbuhi banyak gulma itu mayoritas anakannya sedikit, karena untuk jatah nutrisinya itu kebanyakan diambil ataupun diserap oleh gulma tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi sahabat tani yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi sahabat tani yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, jangan lupa dibantu subscribe dan like-nya. Karena tanpa dukungan kalian, channel saya ini tidak berarti ya sahabat. Nah, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.